Tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hidupnya berakhir. Karena memang tak seorang pun tahu berapa lama durasi hidupnya selama ada di dunia ini. Panjangnya umur tidak pernah ada orang yang bisa mengetahuinya. Karena itu adalah hak Tuhan. Dia yang paling tahu dan paling mengerti tentang hal ini. Sehingga kalau kita sering mendengar sebuah istilah umur di tangan Tuhan, itu sesungguhnya mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menentukan panjang pendeknya umur manusia. Tuhanlah yang menentukan durasi umur kita masing-masing, yang tentu saja berbeda-beda karena rencana Tuhan untuk setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang diberi umur panjang, tetapi ada yang justru di usia muda bahkan belum lama lahir sudah Tuhan panggil pulang. Semua ini menyisakan pertanyaan yang mengandung misteri. Kita bertanya-tanya. Tetapi justru disinilah pada saat kita bertanya-tanya dalam ketidakmengertian kita, saat itulah kita perlu bergantung kepada Tuhan yang paling mengerti tentang hal ini. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini, masih dari Mazmur 31, Mazmur pengharapan yang mengungkapkan keberanian Daud sebagai penulis Mazmur ini untuk berani secara terang-terangan dan jujur akan kegelisahan hatinya yang diungkapkan. Juga jujur dan terus terang tentang apa yang dia inginkan untuk Tuhan bertindak baginya. Ayat yang ke-16 sampai yang ke-19, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajahmu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Daud ketika melukiskan atau menuliskan Mazmur ini, dia ingin memberitahukan bahwa di dalam berharap kepada Tuhan, kita juga harus memahami adanya misteri-misteri kehidupan yang akal manusia tidak sanggup memahaminya. Yang ini menunjukkan bahwa ada keterbatasan. Dan di dalam keterbatasan itulah maka seseorang berharap kepada sosok yang tidak terbatas, yaitu Allah Tuhan kita yang dapat diandalkan dan penuh dengan kuasa. Kata tangan Tuhan biasanya berkaitan dengan kuasa, wewenang, atau otoritas Tuhan. Dan kalau dikatakan bahwa masa hidupku ada dalam tanganmu, sebagaimana pemazmur ungkapkan, maka masa hidup ini bicara soal waktu hidup. Kesempatan. Menarik sekali di dalam bahasa Ibrani, kata waktu itu tidak terkait dengan urutan kronologi pagi, siang, malam, atau bulan-bulan tertentu. Tapi ketika digunakan kata waktu yang digunakan juga dalam Mazmur 31 ini, masa hidup ini bicara soal kesempatan. Ini bicara soal sebuah peristiwa yang diizinkan terjadi. Ini juga berbicara bukan semata panjangnya atau kuantitasnya, tapi bicara tentang kualitas dari waktu itu sendiri. Dan Daud memahami sekali bahwa kesempatan-kesempatan hidup yang dia miliki itu sesungguhnya bukan ada di tangannya.
bukan wewenang dia untuk menentukan masa depan dia. Bukan juga otoritas dia untuk lalu kemudian memutuskan sampai kapan dia hidup. Tetapi ketika ada pengakuan dari keyakinan imannya bahwa masa hidup atau waktu hidupnya itu ada dalam tangan Tuhan, Daud sesungguhnya bukan saja memahami bahwa Tuhan penentu durasi umurnya. Dia memahaminya sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar durasi, tetapi bicara soal relasi. Karenanya setelah dia katakan masa hidupku ada dalam tangan Tuhan yang memegang dia, jangan lupa bahwa ketika tangan berpegangan itu menandakan adanya sebuah relasi, keterkaitan, keeratan. Dan dalam relasi itulah maka pemazmur ini dengan jujur memohon hidupnya dilepaskan dari tangan musuh-musuhnya. Permohonan-permohonan yang dia ungkapkan dalam ayat 16-19 ini sebuah permohonan dari seseorang yang begitu dekat dengan Tuhan dalam relasi yang karib. Karenanya dia minta dia dibebaskan dari musuh-musuh, dari orang-orang yang mengejarnya. Selain itu dia juga memohon untuk supaya wajah Tuhan bercahaya atas dirinya sebagai hamba. Dan dia juga berdoa mohon diselamatkan oleh kasih setia Tuhan. Ini semua adalah ungkapan-ungkapan yang sifatnya relasi. Bahkan bicara relasi yang lebih luas, Daud juga memohon agar dengan dia berseru kepada Tuhan dia tidak dipermalukan. Dia tidak mendapat malu dalam ayat 18 dikatakan. Dan dengan tegas dia juga memohon Tuhan bertindak tegas kepada orang-orang yang congkak dan yang penuh dengan hinaan di dalam hidupnya. Ini adalah sebuah ungkapan-ungkapan yang jujur yang lahir dari kedalaman relasi. Yang sesungguhnya mau memberitahu kepada kita bahwa bicara umur di tangan Tuhan sesungguhnya bicara tentang relasi kita dengan Tuhan yang berkuasa. Kita berelasi dengannya. Untuk apa? Untuk supaya kita rela ditanganinya. Tangan Tuhan bukan saja terulur buat kita menjabat tangan kita, tapi dia juga mau membebat tangan kita yang terluka. Dia juga mau menangani hidup kita yang sedang penuh pergumulan. Dia juga mau terus menguatkan tangan kita agar kemudian kita mampu menangani segala sesuatu bersama dengan kekuatan tangan Tuhan. Dan semua ini terjadi selama masih ada kesempatan atau waktu hidup yang Tuhan percayakan. Kita tidak tahu berapa lama panjangnya umur kita, berapa lama usia kita selama ada di dunia ini. Karena itu dalam ketidakmengertian itulah mari kita bergantung penuh dalam relasi yang erat dengan Tuhan kita, yang tangannya terangkat mau mengangkat kita, yang tangannya terulur untuk supaya mengangkat kita dari lubang kubur itu dan hidup penuh syukur lagi kepada Tuhan. Mari percayakanlah hidupmu kepada Tuhan selagi masih ada waktu yang Ia percayakan kepada kita. Amin.